Ratusan tahun sebelum Provinsi Banten berdiri, daerah ini diduduki oleh Kerajaan Banten Girang yang beraliran Hindu-Buddha dan juga Kesultanan Banten yang beraliran Islam. Sejak masa Kerajaan Banten Girang, Banten sudah menjadi pusat transit perdagangan internasional. Hal ini membuat Kerajaan Banten Girang menarik perhatian dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Islam dari Demak. Pada awal abad ke-16, pedagang Islam berdatangan ke Banten untuk berniaga sembari menyebarkan agama Islam. Tidak hanya pedagang yang beragama Islam, tetapi juga datang para penimba ilmu agama Islam. Salah satu tokoh penimba ilmu tersebut adalah Syekh Muhammad Sholeh yang merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Kedatangan Syekh Muhammad Sholeh ke Banten tidak lain dan tidak bukan merupakan perintah dari sang guru, yaitu Sunan Gunung Jati, untuk membantunya membujuk sang putra, yaitu Maulana Hasanuddin, untuk kembali ke Cirebon. Sesampainya di Banten, ajakan Syekh Muhammad Sholeh atas perintah dari Sunan Gunung Jati ditolak oleh Maulana Hasanuddin. Meskipun sempat mengalami penolakan dari Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pada akhirnya menjadi salah satu orang terpercaya dari Maulana Hasanuddin, yaitu sebagai pengawalnya atau yang biasa disebut sebagai punakawan utama. Kedatangan Syekh Muhammad Sholeh ke Banten yang awalnya hanya untuk menjalankan perintah dari sang guru, kini berubah menjadi upaya penyebaran agama Islam di daerah Banten. Pada masa itu, Syekh Muhammad Sholeh tinggal di Desa Bojonegara dan memiliki sebidang tanah yang dinamakan Sawah Sideruk. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh Syekh Muhammad Sholeh untuk menanam tumbuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sayuran dan juga umbi-umbian. Dalam bercocok tanam, Syekh Muhammad Sholeh hanya menggunakan alat berupa koret, sehingga ia dijuluki sebagai Cili Koret. Hasil pertanian Syekh Muhammad Sholeh kemudian berkembang menjadi usaha pertanian yang tergolong sukses. Hal ini membuat penduduk sekitar bertanya-tanya akan kunci keberhasilan dari Syekh Muhammad Sholeh. Ia pun memberitahu kepada penduduk sekitar secara terbuka bahwa kunci keberhasilannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan membaca basmalah dan juga 2 kalimat syahadat sebelum melakukan pekerjaannya. Ajaran yang diberikan oleh Syekh Muhammad Sholeh ini kemudian diterapkan oleh para penduduk Desa Bojonegara dengan harapan untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik pula. Sifat Syekh Muhammad Sholeh yang dengan murah hati memberikan kunci keberhasilannya membuat ia diterima dengan mudah oleh penduduk Desa Bojonegara. Hal ini tidak berhenti di situ, penduduk Desa Bojonegara pun berbondong-bondong dengan sukarela untuk menerima agama Islam.